tentu kita harus mengetahui hakikatnya dari syariat, hakikatnya dari hakikinya, hakikatnya dari tarekatnya, hakikatnya dari ma'rifatnya. Itu hakikat itu sangat luas sekali. Nah, kita lihat, kita melaksanakan umpamanya dalam satu amaliyah tarekah. Di sini kita lihat, ini ada dua maknanya. Pertama ada jalan, yang kedua ada memandang dengan zikir wallahu, hakikat Allahu Allah. Tapi dalam pensaksian tadi tentu kita harus menyempurnakan hakikat-hakikat keibadahannya. Kodrat ibadah ini, apa yang dikatakan kodrat ibadah? Kalau ibadah ini memiliki sesuatu yang dimakomkan, kita harus tahu yang dimakomkan itu apa. Nah, kita ambil contohnya amaliyah tarekah. Nah, kita lihat amaliyah tarekah itu. Kenapa dimasukkan ke dalam kelambu? Nah, ini hakikatnya apa? Kalau masih kelambu aja yang kita lihat, ini belum sampai kepada hakikat. Atau merasakan kita yang masuk ke dalam kelambu, ini belum dikatakan hakikat. Hakikat itu apa? Batal syariat, munculnya kodrat, itu hakikat. Nah, tentunya kita belajar dulu. Nah, kita lihat lagi di sisi wuduknya sudah afdol belum? Kalau hanya kita istinja dalam makomnya, tentulah itu cukup, tidak perlu untuk beribadah. Mungkin hanya bisa dilakukan dalam perbuatan hidup. Tapi kalau ini sudah dituntut kepada pemakomat zahiru atau batinul batin, bagaimana kita mendapatkan diri batin di dalam alam batin? Nah, jangan hanya orang kita tarekat. Oh, nanti berbondong-bondong lagi tarekat. Kita berbondong-bondong, itu namanya prinsip itik atau dikatakan bebek. Artinya apa? Kemana satu ke situ semua. Tapi kita harus memiliki nilai-nilai ketuhanan. Lihat nilai ketuhanannya dulu sebelum melaksanakan beramaliyah kepada Allah. Nilai-nilai ketuhanan itu ada di nilai diri. Apakah diri ini sudah mendapatkan keumatan dari Tuhan? Mana diri yang dikatakan umat? Bukan orang, bukan siapa-siapa, namanya aja umat. Umat itu akan ada setelah Tuhan ada. Kalau Tuhan tidak ada, bagaimana status umat itu ada? Tentu kita harus benar-benar teliti di dalam menjalankan. Ini hakikatnya dari sebuah perjalanan. Apalagi sampai di dalam tidak terjadi wukuf total. Nah, kalau tidak terjadi wukuf total, ini akan menimbulkan darah yang melahirkan akal, dan akal menjalankan nafsu untuk menikmati. Nah, jadi umpamanya wukuf, iya kita laksanakan ibadah yang tidak bergerak melalui tubuh, itu yang tidak menggerakkan tubuh, atau ibadah yang tidak berperantara tubuh. Tapi kenapa tangan kita bergerak dalam bertasbih kah? Nah, bagaimana? Apakah halal atau sah atau tidak sah? Nah, kalau kita lihat undang-undang wukuf kan tidak sah, tetapi hakikat dari wukuf, wujud daripada yang berwukuf itu adalah zahirnya Allah dan batinnya Allah. Makanya 1881 99 atas nama zahir dan batin, Asmaul Husna. Jadi kalau kita belum memahami seperti itu, mana yang diri batin, mana yang alam batin, atau wujud dalam sukun. Nah, kita juga harus tahu kiat-kiat hakikat ini tadi. Mana wujud yang masuk, mana sukun yang menjadi makomnya. Sukun kosong tapi artinya mati, berarti itu alam fisifat, alam fizat, alam fisiri. Nah, dengan itu kita mengikat sesuatu itu, tareko itu artinya itu ibadah.
Ra itu perjalanan, ya kan? Nah, sementara at atau to ini adalah tajalli, ya, hidup atau hayat dan berjalan. Nah, di sini kita membutuhkan kemampuan-kemampuan ma'rifah sebelum kita menjalankan, mentajalikannya. Nasta'in kita betul-betul bagus. Nas manusia to itu ibadah ain itu dengan pandangan. Kita harus mensucikan pandangan-pandangan kita dulu. Nah, adakah kita sudah bertaruh terhadap pandangan kita atau tarekohnya? Tarekoh itu saja tidak ditaharuhi, bagaimana amaliyahnya? Tentulah amaliyahnya itu berjalan dengan syariat. Padahal makomnya batin nol batin, batin wujud batin, diri batin dalam alam batin. Ini akan membuat batal. Makanya kita lihat, kalau tidak tahu kiat-kiat melaksanakan hakikat, ya, melaksanakan hakikat, semakin dilaksanakan berdampak kepada tidak adanya keberhasilan dan kemenangan di mata Allah. Itu artinya kemenangan hidup. Kenapa? Karena kita berbondong-bondong untuk mendapatkan nama. Wah, saya treko 1, saya treko 2, saya treko 3. Bukan masalah treko 1, 2, 3, tetapi kebenaranmu dan kebenaran ilmunya belum bertemu dalam pandanganmu. Jadi tidak ada istilah benar. Ya, dia harus bertemu wujud dan maujud kajiannya tadi di dalam menjalankan. Jadi bukan masalah banyaknya. Nah, itu tadi contohnya. Itu kan sama al-maut itu. Ya, al-maut itu kalau maut. Nah, waw di atas waw itu ada sukun. Waw itu hau itu dia, sukun itu mati. Yang masuk ke dalam itu adalah masuk kodrat mati. Qabla mutu anta mutu. Tapi bagaimana siapa yang hidup yang tanpa mati? Bukan orang yang mati yang masuk, tapi kodrat hidup dan tidak akan mati. Kodrat hidup yang tidak akan pernah mati. Dan alam bukan alam hidup, tetapi itu adalah alam mati. Nah, bagaimana kita menempatkan di mana posisi keputusan sebuah kodrat masuk ke dalam makom tadi? Nah, ini juga, ini yang dinamakan pemahaman hakikat tadi. Akhirnya kalau kita tidak paham itu, disinilah kesempatan dari syaitan dan iblis untuk merusakmu. Kenapa? Kamu dalam alam kebodohan. Makanya di situ mudah tergelincirnya jalan-jalan suci itu yang berdampak kepada murkanya Allah. Ada yang gila, ada yang stres, itu berdampak dari kemurkaan Allah dengan ketidaktahuan dan kepatuhan kepada orang yang tidak dipahami dan memahami kita. Jadi tidak ada yang menjadi tuan besar di dalam mengajar dan belajar. Semua sama. Tetapi sebelum kita menjalankan, semuanya harus kita kenal terlebih dahulu. Sama kayak zikir. Afdalul zikri. Nah, afdalnya sebuah zikir. Fa'alam annahu, setelah dia mengenalku. Nah, sama kita beribadah juga begitu. Wujud diri kita saja dengan Tuhan belum mendapatkan kesempurnaan, belum mendapatkan pematangan ilmu. Masih Tuhan di sana, aku di sini, tiba-tiba sudah melaksanakan ibadah, ibadahnya yang hakiki. Ini sudah pasti gagal. Bukti gagal, tidak ada kemerdekaan rohani, tidak ada kemenangan akal, apalagi kemenangan hidup. Kenapa? Karena dimulai dengan semangat. Nah, ini semangat dan ketafakuran akal tanpa dasar. Kalau takut kepada Allah, apa takut seram, takut ngeri, takut mati, itu pun belum paham. La khaufun ilallah
dengan kita menerima, kita kaget, kita takut segala macam, itu tidak boleh. Dan hakikat-hakikat ini harus diterapkan sebelum melaksanakan semua perbuatan hakikat. Jadi himbauan saya kepada semua saudara-saudaraku seiman dalam melaksanakan sebuah hakikat, terlebih dahulu kuasailah tajalli demi tajalinya sebelum melaksanakan. Jangan kita awalnya kita tidak tahu diri, dikerjakan ibadah mencari diri, akhirnya kehilangan diri. Bukannya mendapatkan kehilangan diri, tapi mendapatkan sesuatu yang berdiri. Ini yang dikatakan belajar. Tapi kalau masih engkau di sana, aku di sini, kajian masih menyembah, belum bisa menghadap. Mana yang menghadap, mana yang menyembah? Apakah menyembah itu menghadap? Bagaimana menghimpun syahadat itu hayat dalam sholat? Artinya syahadat menyatukan, syahadat langsung ahad menjadi satu, bukan dua. Menyembah dan disembah ini bukan dua. Nah ini kalau belum paham, belajar dulu gitu. Menyembah dan disembah bukan dua. Ada penyembah, ada menyembah, bukan. Tauhid itu akan berakhir dengan tauhudun, yaitu satu. Kalau tauhid berhubungan, tapi nilainya satu. Kalau tauhudun tidak ada hubungan, melainkan pernyataan keakuannya. Nah dengan demikian berhati-hatilah dalam menjalankan hakikat. Harapan saya, sami'na wa ta'na, kepatuhan dan ketaatan kita kepada guru, dan ketaatan kepada agama, ilmu, dan kepatuhan kepada guru sangat dituntut bagi orang yang sedang belajar. Kalau kamu hanya bisa melihat tapi tidak bisa memandang, kalau kamu hanya bisa memandang tapi tidak bisa merasakan, bagaimana bisa ada hidayah untukmu, ada ilham untukmu, ada dinamakan wahyu untukmu, ada irhas, ada hodam? Tidak mungkin. Pelaksana ibadah kamu indah, tidak kamu indahkan, tapi ibadah kamu mulia-muliakan. Bagaimana bisa? Kodrat yang beribadah tidak ada, tidak tersusun dengan baik, tapi yang amalan dikerjakan selama-lamanya, sebanyak-banyaknya, tapi yang mengerjakan amalan kamu tidak kenal. Ini fatal, fatal dan fatal. Kita harus benar-benar mengenal apa ibadah dan siapa yang beribadah. Seumur-umur aku bersaksi, ingat, hayat dirimu menyatakan pensaksian, sampai akhir pun kamu tetap menjadi saksi. Maka jadilah kamu saksi bagiku, kata Allah. Alhamdulillah. Mari kita tingkatkan pemahaman-pemahaman hakikat yang kita persiapkan untuk bertajalli pada pelajaran atau melaksanakan amalan tersebut. Kalau sudah tidak mampu melaksanakan tafrid dan tajrid, kata syahadat, maka kita orang yang tidak merasakan dan mengalami, maka faba'ayyaba irabikum atukazibah. Perbuatan itu adalah sebuah dusta, nikmat yang didustai. Maka inilah jangan sampai terjadi sama kita. Haruslah kita benar-benar menggali potensi yang akan kita